Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello ID leaders. Well, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya nge-rename breakout room. Ya, sesuai permintaan teman-teman, kemarin ada yang nanya, Kak, buat dong tutorial gimana nge-rename breakout room. Mungkin teman-teman mau mengubahnya menjadi nama kelompok atau nama kelas. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya. Plus kita juga akan belajar gimana caranya merename peserta ya. Kita bisa juga merename peserta dalam Zoom kita. Oke, gimana caranya? Let's check it out. Oke, seperti biasa kita akan breakout room dulu ya. Karena saya cuman sendiri, saya pakai handphone saya. Sudah pernah dibahas ya. Di sini ada automatically dan ada manually. Kalau automatically, maka Zoom yang akan secara otomatis mengacak nama-nama orangnya di dalam satu kelompok. Tapi kalau manually, maka kita bisa memilih siapa-siapa saja yang akan ada di grup tertentu ya. Misalnya di grup 1 kita mau memilih si A, si B kayak gitu ya. Jadi itu perbedaan antara automatically dan manually. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan jumlah roomnya. Berapa room yang akan kita tentukan ya. Sini kita cukup buat 2 saja. Karena di sini automatically ya, maka di sini akan sudah terlihat jumlah partisipan atau peserta dalam setiap roomnya ya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa perkirakan berapa jumlah pesertanya ya, maka berapa jumlah rooms yang akan jumlah peserta dalam setiap rooms yang akan teman-teman buat ya. Sekarang kita buat 2 saja karena saya cuman sendiri dan berdua menggunakan handphone ya. Kemudian create rooms. Nah, untuk merename teman-teman di sini kan namanya masih breakout room. Nah, lihat di sini ada rename. Berarti di sini kita bisa mengganti nama breakout room ini. Misal kita klik, kita ganti menjadi kelompok 1. Oke. Oke, ya. Yang ini kita buat jadi kelompok 2. Oke. Nah, jadi seperti itu. Mudah sekali kan teman-teman? Nah, kemudian kita juga bisa memindahkan ya nama-nama peserta tertentu. Mungkin teman-teman mau mengubah kelompok ya, mengubah kelompok, maka kita bisa move to ya. Misalnya ini akan kita pindahkan ke kelompok 2. Nah, secara otomatis ini akan pindah ke kelompok 2. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya teman-teman, cukup move to ya. Ini move to, nanti bisa pindah ke kelompok yang kita inginkan. Peserta mana ya, nanti siapa saja di sini peserta mana yang ingin teman-teman pindahkan ke kelompok tertentu. Oke. Nah, ini juga ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya tadi ya. Move all participant into break rooms automatically, allow participant to return to the main session at any time. Move all participant into breakout rooms automatically berarti kita akan memindahkan ya all participant ke dalam breakout room secara otomatis ya. Kita bisa klik, jadi tidak lagi ada pertanyaan di peserta nanti. Biasanya nanti kalau kita sudah open all rooms ya, itu nanti ada pertanyaan join ke kelompok 1 misalnya. Tapi kalau kita klik ini, maka nanti secara otomatis peserta akan move ke breakout room yang sudah kita tentukan ya. Kemudian allow participants to return to the main session at any time. Artinya kita mengizinkan peserta untuk kembali ke main season kapan saja mereka mau ya. Kalau misalnya kita mengizinkan, maka kita klik centang ya, centang di sini. Breakout rooms close automatically after 30 minutes. Nah, ini kita mau nentuin nih berapa menit ya yang mau berapa menit para peserta akan berada di breakout room ya. Waktunya kapan kita bisa menentukan, mau 20 menit, kalau mau 10 menit boleh. Misalnya kita dalam kerja kelompok ya, mungkin cukup 10 menit ya, dan lain sebagainya.
Nah, notify me when the time is up ya. Ini berarti ada pemberitahuan ketika waktunya sudah habis. Oke, itu bisa diatur oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau sudah, maka ini bisa open all rooms. Nah, otomatis ya, sekarang ini tadi saya yang ada di handphone itu ya, itu sedang berada di, nah ini, saya sudah berada di kelompok 2 ya handphone saya. Nah, secara kalau dia sudah hijau seperti ini, berarti saya sudah bergabung. Kenapa saya sudah bergabung? Wah, padahal handphone saya belum saya klik yes, karena tadi ya, belum saya klik join gitu ya. Karena tadi di pengaturannya saya buat partisipan secara otomatis bergabung di breakout room. Oke, kemudian nah, ini ada broadcast a message to all. Nah, ini ada fitur yang bisa kita gunakan ya. Mungkin waktunya sudah mau habis atau mungkin mau kita share informasi tentang tugasnya ya, maka kita bisa menggunakan broadcast ini. Ya, misal kita mau menggunakan memberitahu bahwa waktunya 1 menit lagi. Maka pesan kita ini, broadcast ini, pesan ini akan sampai ke semua kelompok dalam breakout room. Misal ada 10 kelompok breakout room, maka pesan ini akan tersampaikan di sana. Oke. Nah, kemudian teman-teman, kita sebagai host bisa nih berkunjung atau join ke breakout room yang kita inginkan. Misal nih kita mau gabung ke join ke kelompok 1, maka bisa klik join yes. Oke, kita akan menunggu beberapa saat sampai nanti saya tergabung di breakout room kelompok 1 ya. Nah, mungkin di sini kita mau memantau proses diskusi dari peserta Zoom meeting kita atau mungkin peserta didik kita ya di sini. Oke. Kemudian kita bisa leave room ya. Ketika kita sudah memastikan bahwa diskusinya berjalan, maka kita bisa leave room ya. Oke, pilih leave breakout room. Maka kita akan kembali kepada main session ya atau ke room utamanya dari Zoom meeting kita. Oke. Nah, sekarang kita coba close dulu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk mengubah nama kelompok ya atau to move peserta ke breakout room yang kita inginkan. Oke. Nah, dalam 1 menit maka nanti semua peserta yang tergabung dalam breakout room akan kembali ke main session ya. Mudah kan teman-teman? Bagaimana cara merename breakout room ataupun move peserta ke kelompok yang lain ya. Baik, kita tunggu beberapa saat sampai semuanya kembali. Tadi ada 2 peserta kan? Ini berarti belum kembali ke main session karena tadi kan ada waktu 1 menit untuk kembali ke main session ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Mudah ya teman-teman bagaimana caranya untuk merename breakout room ya ataupun memindahkan peserta ke kelompok yang tertentu yang kita inginkan. Nah, sudah kembali semuanya ya, sudah kembali ke main session. Satu lagi teman-teman, saya mau share gimana mengubah nama peserta. Nah, ini ada nama peserta ya. Ini kan saya hostnya. Nah, ini saya pakai handphone. Nah, saya akan merename. Nah, cukup rename. Maka akan saya ganti, misalnya saya ganti dengan nama siapa ya? Saskia. Oke. Nah, maka saya bisa mengganti nama peserta di sini menjadi Saskia. Oke. Kemudian ini juga ada
fitur ask to start video. Kita meminta peserta untuk membuka videonya. Make host ya. Ini kalau kita mungkin kita ada satu keperluan ya, sehingga harus meninggalkan meeting, maka kita bisa, sedangkan meeting masih harus berlangsung ya, maka kita bisa mengganti atau meminta salah satu peserta untuk menjadi hostnya. Oke. Ini buat in waiting room, untuk mungkin mau kita bagi dulu atau ada pembicaraan yang penting gitu ya, sehingga mungkin ada peserta tertentu yang belum bisa mendengarkan pembicaraan itu, maka bisa kita put in waiting room terlebih dahulu. Kalau remove berarti kita akan mengeluarkan peserta ya, mungkin ada yang menyelundup ya, peserta yang menyelundup ke dalam Zoom meeting kita, maka kita bisa meremove-nya ya. Tapi kalau mau lebih aman, teman-teman bisa menggunakan passcode ya untuk masuk ke dalam Zoom meeting kita. Baik teman-teman, insya Allah seperti itu caranya untuk merename breakout room ataupun move peserta dalam breakout room ke kelompok tertentu yang kita inginkan, serta mengganti nama peserta ya, ketika mungkin namanya kurang mau kita kasih label tertentu, misalnya ya dari tambahin asal sekolahnya atau segala macam, maka teman-teman bisa merename-nya. Dan juga ada broadcast message yang bisa kita gunakan ya ketika sedang melakukan breakout room. Oke, insya Allah kapan-kapan kita sharing lagi. Jika teman-teman ada request, maka silahkan tuliskan di kolom komentarnya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman.